Oke guys, kembali lagi bareng gua, yaitu Mimin, jadi admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Pada video kali ini, Mimin akan membahas chapter Lookism terbaru coy. Chapter yang menurut Mimin paling fantastis sejauh ini coy, karena isinya sangat-sangat membuat hati Mimin senang ya. Ya benar, itu adalah chapter 461 coy, yang telah rilis pada hari Jumat pagi coy. Mimin bacanya pada hari Jumat pagi. Dan kenapa Mimin sangat senang, di chapter ini banyak sekali disuguhkan fight-fight yang seru coy. Fight siapa aja? Nah makanya tonton sampai akhir, oke? Oke guys, dalam video kali ini Mimin berhasil menemukan setidaknya ada 7 poin dan juga 4 teori coy. Apa aja 7 poin dan 4 teori itu? Nah saksikan sampai akhir, oke? Oke guys, sebelum lanjut ke inti video, Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada 976 orang yang telah subscribe channel Mimin coy. Dan Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video Mimin. Terima kasih banyak Mimin ucapkan. Oke guys, dan jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian coy. Dan jika kalian suka dengan channel Mimin, boleh kalian subscribe channel Mimin coy, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin gitu. Oke guys, karena banyak poin dan teori yang akan kita bahas, maka langsung saja kita ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada chapter ini kita diperlihatkan pertarungan antara Jin Ho Bin melawan Ji Changyong coy. Sini kita diperlihatkan kalau Ji Changyong gak pernah belajar guys. Udah tahu di chapter kemarin dia melakukan kesalahan yang sangat fatal. Di chapter ini dia udah tahu kalau tekniknya itu dimentahkan oleh Jin Ho Bin, tetap aja digas cuy. Emang buta map ya dia. Dan juga Ji Changyong ini pun meremehkan Jin Ho Bin coy, karena dia adalah seorang grappler. Ya memang orang buta map itu susah dibilangin guys. Dan setelah sok-sokan seperti itu, di panel ini kita diperlihatkan bahwa dia diangkat oleh satu tangan oleh Jin Ho Bin guys. Bahkan di sini dia disamsakin oleh Ho Bin guys. Dia dibenturkan ke lantai. Mampus kau. Lagian siapa suruh meremehkan Jin Ho Bin? Pohon aja dicabut, apalagi badan kau. Dan di awal chapter ini ada satu panel yang menarik guys. Ya bener, panel ini lucu banget guys. Coba kalian SS panel ini, pasti pikirnya. Dan juga di panel ini guys, pas Ho Bin bilang Itadakimasu, anjir itu serem banget coy, jahil banget emang Jin Ho Bin ini. Dan di chapter ini diperlihatkan kalau Ho Bin melawan Ji Changyong, yang menang adalah Jin Ho Bin guys. Ya udah tertebak, kemampuan mereka sangat berbeda jauh. Itu poin yang pertama. Oke, next, poin yang kedua. Di sini guys, di chapter ini dan di panel ini kita diperlihatkan kalau Jai yang keluar sebagai seorang pemenang. Dan sayangnya pertarungan mereka di skip lagi guys oleh PTJ. Sejujurnya Mimin penasaran dengan pertarungan Jai melawan orang ini guys. Dan Mimin punya spekulasi tersendiri guys, mengapa pertarungan Jai di skip oleh PTJ cuy. Dan spekulasi itu akan Mimin bahas di teori coy. Tonton sampai akhir, oke? Oke, next, poin yang ketiga. Di chapter ini kita dikonfirmasi guys alasan Tai Li membuli Pak Hyung Suk. Dan alasannya cukup membuat Mimin geram ya, karena dia hanya merasa jika membuli Pak Hyung Suk itu adalah hal yang menyenangkan. Memang bajingan itu Tai Li ya guys ya. Dan ini juga terkadang, bukan terkadang sih guys, tapi sering terjadi di dunia nyata. Kalau si pembuli itu melakukan pembulian karena merasa menyenangkan guys, karena dia merasa menindas orang yang lemah itu menyenangkan. Emang anjing ya pembuli itu guys. Oke guys, back to the topic. Di sini pembulian Tai Li udah parah banget guys. Dan di panel ini contohnya, itu kan parah banget guys. Memang sepatutnya Tai Li ini harus dikalahkan oleh Pak Hyung Suk. Itu menurut Mimin ya guys ya. Oke, next, poin yang keempat. Oke guys, di chapter ini kita akhirnya diperlihatkan pertarungan antara pembuli melawan korban bullying, atau Tai Li melawan Pak Hyung Suk ori coy. Di sini kita diperlihatkan kalau Pak Hyung Suk jadikan Tai Li sebagai samsak guys. Jujur Mimin seneng banget coy di panel ini, karena akhirnya Hyung Suk bisa membalaskan dendamnya cuy. Meskipun Tai Li melakukan perlawanan, tapi itu masih belum cukup untuk mengimbangi Hyung Suk yang sekarang, dimana dia adalah mahakarya terbaiknya Park Jong Gun coy. Panel ini kita diperlihatkan Pak Hyung Suk
bertarung dengan sangat efektif karena dia berani memukul gendang telinga guys. Sekuat apapun orang, jika dipukul gendang telinganya, orang itu pasti bisa kehilangan kesadaran guys, bahkan pingsan. Dan panel ini ya, menurut Mimin, gerakan Pak Hyung-soo cukup keren guys, seperti gerakan suplex. Mampus kau Tylee ya. Oke, next poin yang kelima. Maaf guys, tadi agak lalu bersemangat ya Mimin ya. Poin yang kelima. Di sini kita dikonfirmasi kalau Tylee tidak pernah latihan selama ini guys. Dia hanya bersenang-senang saja. Bahkan Junggo sudah memperingatkannya dengan berkata, Jika kau kalah nanti, jangan pernah muncul di hadapanku. itu bukan hanya sekedar peringatan biasa guys, tapi benar-benar peringatan besar buat Tylee. Mimin kira Tylee sering berlatih, tapi ternyata enggak cuy. Tylee enggak pernah latihan dikarenakan dia menjadi sombong. Ya seperti yang kita tahu, akhir dari orang sombong adalah kekalahan. Contohnya Maharaja Lord Jajang cuy. Itu poin yang kelima. Oke, next poin yang keenam. Di sini kita diperlihatkan kalau Pak Hyung-soo lebih sering meniru gerakan Kwa Ji-chang cuy daripada gerakan yang lain saat melawan Tylee. Bisa jadi karena gerakan itulah yang paling efektif untuk melawan Tylee. Dan di panel ini kita diperlihatkan Pak Hyung-soo yang keluar sebagai pemenang. Sekaligus Pak Hyung bisa menanamkan trauma yang sangat mendalam kepada Tylee. Mampus kau Tylee. Dan panel terakhir kita diperlihatkan Tylee yang menangis guys, ditambah diejek oleh Jin Ho Bin pula. Anjir, sialan emang Jin Ho Bin ini guys. Tapi ada satu panel yang membuat Mimin kepikiran guys, yakni panel Tylee yang bergumam, Aku akan membunuhnya, apapun yang terjadi, aku akan membunuhnya. Oke, next poin yang ketujuh. Pada chapter ini guys, akhirnya kita diperlihatkan sosok pasien misterius coy. Dan ternyata teori Mimin yang mengenai sepatu itu bener guys, teori yang ini. Nah menurut Mimin akan ada karakter baru yang akan membantu Aliet dalam menghancurkan anak perusahaan pertama guys. Bisa jadi itu adalah orang dari Jungcheon, atau orang dari Junriang, atau mungkin itu adalah Jonggun guys, karena Pak Jonggun dimintai tolong oleh Pak Hyung-soo. Atau bahkan ya itu Kim Gim-young guys. Berarti jika itu Kim Gim-young, sebelumnya Pak Hyung-soo sudah melakukan kontak dengan Kim Gim-young guys. Dan di chapter ini dikonfirmasi bahwa orang misterius itu adalah Kim Gim-young cuy. Anjir, bener cuy teori Mimin guys. Dan ini juga menandakan satu hal guys. Hal apa itu? Nah nanti akan Mimin bahas di teori ya guys ya. Oke guys, itu tadi 7 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya coy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama, teori mengenai alasan pertarungan Jae di skip oleh Park Tae-jun. Oke guys, pada chapter ini kita akan diperlihatkan pertarungan Jae, tapi sayangnya di skip oleh PTJ cuy. Mimin bingung guys, kenapa ya di skip? Apakah untuk memperpendek chapter? Tentu bukan kan guys. Ini menurut Mimin ya, alasan pertarungan itu di skip adalah karena lawannya Jae tidak sepadan untuk Jae agar mengeluarkan kemampuannya. Dengan kata lain, di chapter mendatang akan ada lawan yang benar-benar akan membuat Jae kewalahan. Dan di pertarungan itu kita juga akan diperlihatkan kemampuan Jae yang sebenarnya, yakni kemampuan yang telah dilatih oleh Sophia Alexander. Dan mungkin saja pertarungan itu juga akan memperlihatkan flashback dari latihannya Jae guys. Kesimpulannya, lawannya sekarang tidak sebanding dengan Jae. Makanya pertarungan mereka di skip coy. Jika kalian tidak percaya, kalian lihat tubuhnya Jae guys, tidak ada luka sedikit pun bukan. Nah itu teori Mimin yang pertama. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke, next teori kedua. Teori yang kedua adalah teori mengenai monolog Tylee. Di panel ini Tylee bilang guys, aku akan membunuhnya, apapun yang terjadi aku akan membunuhnya. Ya meskipun ngomongnya sambil mewek ya guys ya. Menurut Mimin, Tylee akan melakukan apa yang dia bicarakan guys. Dia pasti akan berusaha menghabisi Park Hyung-soo. Jadi gini guys, setelah ini Tylee kan pasti akan menyimpan dendam cuy. Dan kalian tahu kan, bahan bakar paling efisien agar kita cepat berubah, ya bener, bahan bakar itu adalah dendam dan kemarahan. Jika kalian ingat, Park Hyung-soo dulu juga gitu kan guys. Sebelum dia berubah, dia menyimpan amarah dan juga dendam. Menurut Mimin, setelah ini Tylee akan berlatih sangat keras coy, dan muncul sebagai pribadi dan Tylee yang baru. Mengingat
Dulu Park Ji-ho juga gitu kan guys. Awalnya dia adalah karakter cupu, lalu saat keluar dari penjara dia menjadi sosok yang sangat berbeda. Dia menghalalkan segala cara dan nggak menutup kemungkinan Ty Lee akan berada di fase itu. Tergantung siapa yang akan melatih Ty Lee Sung guys. Itu teori Mimin yang kedua. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke guys, next teori yang ketiga adalah teori mengenai dialog Cheon Taijin. Pada panel ini kita akan diperlihatkan Taijin yang berbincang dengan bawahannya guys. Di sini dia terlihat tidak kaget dengan berita kekalahannya Ty Lee guys. Apakah dia sudah menduga hal ini pasti akan terjadi? Ditambah dia juga bilang, aku tidak mengerti kenapa dia menyuruh bajingan seperti itu. Mimin menangkap dua hal yang cukup ganjil guys. Yang pertama, dia tidak menyebut ketua sebagai ketua, melainkan dia sebut sebagai dia. Dan teori ini sudah Mimin bahas di video sebelumnya cuy. Tapi yang membuat Mimin cukup kaget adalah saat dia bilang Ty Lee sebagai bajingan. Apakah ada perselisihan antara Cheon Taijin dengan Ty Lee Sung? Atau malah Taijin sudah tidak suka secara personal kepada Ty Lee karena Ty Lee adalah karakter yang terlalu sembrono dan suka malas-malasan cuy. Dan makanya kalian jangan suka malas-malasan cuy, nanti kalah seperti Ty Lee. Oke, itu teori Mimin yang ketiga guys. Menurut kalian gimana alasan Cheon Taijin menyebut Ty Lee sebagai bajingan itu? Oke, next teori yang keempat, teori mengenai munculnya Kim Gim Young. Oke guys, pada akhir chapter ini kita akan dikonfirmasi kalau orang misterius yang menyamar sebagai pasien adalah Kim Young kan guys. Dan ini menandakan kalau Aliet minimal Park Hyung Soo sudah melakukan kontak dengan Big Deal guys. Kita bisa kesampingkan Rua dan juga Kwon Ji Tae. Pada saat itu yang bersama Kim Young kan hanya Rainman guys yang diperlihatkan ya. Jadi kemungkinan besar Rainman akan datang sebagai seorang naga dan juga dia akan membawa bala bantuan. Mungkin bala bantuannya adalah Big Deal nomor 4 atau enggak Big Deal nomor 3 guys. Ditambah kita juga akan diperlihatkan hasil dari latihannya Kim Gim Young. Karena nggak mungkin kan guys, dia mau balas dendam ke Ilhei tapi kemampuannya masih belum berkembang. Itu merupakan hal yang mustahil guys. Jadi paling nggak Kim Gim Young akan memiliki skill baru guys untuk melawan Ilhai. Seperti itu guys, teori Mimin yang keempat. Mimin sebenarnya lebih penasaran ke sang naga baru guys yang bernama Rainman cuy. Oke guys, itu tadi 7 poin dan juga 4 teori yang dapat Mimin temukan di dalam Lookism chapter 461 coy. Chapter yang menurut Mimin chapter paling seru coy, karena banyak sekali penindasan ya di chapter ini coy. Oke guys, apabila ada kurang lebihnya Mimin mohon maaf dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar cuy. Dan juga jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe coy dan nyalakan notifikasinya. Dan yang paling penting adalah jangan lupa berteori guys di kolom komentar. Kita teori bersama-sama coy di kolom komentar. Oke guys, segini dulu dari Mimin. See you the next video. Bye bye.